Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Ngolah Pikir Perjalanan Spiritual. Marilah kita simak kajian berikut ini sebagai renungan suci. Mungkin kita pernah mendengar dari beberapa orang yang berpendapat tentang berdoa yang tidak menggunakan bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan sikap kita ketika menjumpai pernyataan tersebut? Apakah kita harus mengambil sikap setuju atau sebaliknya kita mengambil sikap menolak? Jangan terburu-buru mengambil sikap jika belum tahu akan kebenarannya, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk meneliti dan menyelidik. Oleh sebab itu dalam persoalan ini, marilah kita bersama-sama menyelidik untuk menemukan data yang akurat. Sebagai jawaban yang benar, ayat Allah itu petunjuk, maka kita bisa mencari petunjuk dari ayat-ayat Allah yang telah diwahyukan. Sebelum kita melanjutkan untuk mengkaji bab berdoa, terlebih dahulu kita mencari tahu tentang Tuhan semesta alam ini. Yang perlu kita ketahui tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Sekali lagi Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, yaitu berbeda dengan makhluknya. Dan sudah tentu bahwa Tuhan itu tidak identik dengan salah satu bangsa dan tidak pula identik dengan salah satu bahasa. Tidak berbahasa Arab dan tidak pula dengan berbahasa yang lainnya. Lalu bahasa apa yang digunakan oleh Tuhan dalam komunikasi dengan hamba-Nya? Ketahuilah bahwa Tuhan itu pemilik semua bahasa. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai bahasa kaumnya. Dan Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dari golongan mereka sendiri. Tuhan itu Maha Tahu dan mengetahui semua bahasa dari makhluk-makhluknya yang berbeda. Tuhan yang menciptakan beragam makhluknya dan menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbahasa yang berbeda. Sesuai firman yang disampaikan pada ayat berikut, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di surat lain, Allah berfirman, yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dari dua ayat tersebut, sudah cukup jelas bahwa Tuhan menciptakan beragam makhluk dan dengan bahasa yang berbeda pula. Setiap makhluk menghadap Tuhan untuk memuji dan mengagungkan dengan bahasa dan caranya masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan tidak terbatas atas satu bahasa. Tuhan itu semesta, dan sudah tentu mengetahui bahasa masing-masing ciptaannya. Dan berbahasa pula dengan bahasa masing-masing makhluknya yang ketika makhluk itu menghadapnya. Coba kita renungkan ayat berikut ini, yang artinya, "Tidakkah engkau tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya? Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surat
An-Nur ayat 41. Coba kita petik terem kalimat di bagian ayat tersebut yang berbunyi, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa. Terem di bagian kalimat ini sangat begitu tegas, bahwa setiap makhluk itu berdoa dengan bahasanya masing-masing. Sekarang sampaikan pertanyaan kepada diri masing-masing, dengan bahasa apa kita berdoa? Apakah diri kita sudah mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan dalam doa ketika kita berdoa? Janganlah menjadi pengikut yang bodoh sebab dari apa yang kita perbuat, sama sekali kita tidak mengetahui hakikatnya. Ketahuilah bahwa Tuhan pernah mengingatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam atas doanya, yang mana ketika itu Nabi Nuh mendoakan anaknya yang bernama Kan'an. Berikut teguran Allah kepada Nabi Nuh di dalam surat Hud ayat 46, yang artinya, Dia, Allah, berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Perhatikan di bagian kalimat, jangan engkau memohonku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Walaupun konteks ayat itu di zaman dulu diperuntukkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, namun dalam konteks sejarah dan cerita, bahwa peringatan Allah kepada Nabi Nuh, itu bisa diambil sebagai pelajaran untuk umat-umat sesudahnya, yaitu umat yang pada sampai saat ini. Nabi Nuh, seorang nabi yang ketika berdoa, pernah ditegur oleh Allah karena tidak tahu hakikat doanya, dan pasti teguran seperti itu berlaku pula kepada seluruh manusia. Apalagi teruntuk kita yang hanya seorang pengikut Nabi. Allah memberikan kemudahan pada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia memilih jalannya sendiri dengan susah payah. Allah tidak pernah memaksakan hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Namun manusia dengan dayanya yang terbatas selalu membuat bebannya sendiri. Agama itu mudah, namun banyak manusia yang mempersulit dirinya sendiri. Coba pikirkan dan renungkan ayat berikut. Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran Surat Al-Isra ayat 84. Kalimat keadaan itu mengandung arti universal, luas dan tanpa batas. Keadaan itu bisa merujuk kepada keadaan waktu, keadaan tempat, keadaan materi, keadaan ilmu pengetahuan, dan keadaan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu menyangkut masalah fisik, masalah sosial, dan masalah budaya. Inilah hubungannya ayat tersebut dengan perbuatan setiap manusia pada suatu tempat yang berbeda. Dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan budaya peradaban kita, maka dalam berbuat kita menyesuaikan dengan keadaan kita. Maka kesimpulannya, ketika kita berdoa dengan bahasa sendiri, bahwa perbuatan itu adalah sesuai dengan keadaan pengetahuan bahasa kita. Kalimat keadaan itu mengandung arti universal, luas dan tanpa batas. Keadaan itu bisa merujuk kepada keadaan waktu, keadaan tempat, keadaan materi, keadaan ilmu pengetahuan, dan keadaan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu menyangkut masalah fisik, masalah sosial, dan masalah budaya.
Inilah hubungannya ayat tersebut dengan perbuatan setiap manusia pada suatu tempat yang berbeda. Dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan budaya peradaban kita. Maka dalam berbuat kita menyesuaikan dengan keadaan kita. Dan sampai di sini bisa disimpulkan. Ketika kita berdoa dengan bahasa sendiri, bahwa perbuatan yang demikian itu adalah sesuai dengan keadaan pengetahuan bahasa kita. Terima kasih sudah mengikuti narasi tentang kebenaran dalam berdoa. Semoga apa yang disampaikan melalui narasi ini akan berguna dan bermanfaat. Akhir kata, salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.